Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kedatangan Bapak Ibu semua dalam kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1.4 untuk CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya di sini untuk kegiatan ini. Saya harapkan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk agenda kegiatan kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah capaian, yang ketiga adalah pemahaman inti, keempat eksplorasi konsep, dan yang kelima refleksi. Karena tadi saya yakin Bapak Ibu semuanya agak ngos-ngosan naik ke lantai 3, maka agar kita bisa konsentrasi kita ada sedikit ice breaking ya Bapak Ibu semua ya. Monggo Pak Zaini bisa masuk. Monggo Pak Zain. Duduk di depan ya Pak. Ya biar nanti masuk dalam video Pak Zain. Nanti di live kan. Pak Zaini. Ya, monggo di depan di sebelahnya Pak Aulia. Aulia. Oh gitu. Ya. Curi batar. Iya, baik. Kita break dulu ya Bapak Ibu semuanya. Siap. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Ya, kita mengingat permainan kita waktu kecil ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ke depan sini. Silakan Bapak Ibu, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Iya, 3 kelompok di sini. Mungkin bapak-bapaknya 2 kelompok, ibu-ibunya 1 kelompok saja. Monggo ke depan, bisa di samping sini dan di lorong sini 1, monggo. Oh iya. Terima kasih. Yang orang sebelah sini Pak. Siap, kita sudah menjadi 3 kelompok. Kita bikin ular-ularan deh. Ketuanya silakan di depan. Tangannya ditaruh di pundak saja. Tangannya ini aja apa? Terserah bebas. Bentar, oke siap. Sudah ya. Nanti mohon dengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang ikuti instruksi saya, silakan mengikuti instruksi saya. Oke, siap. Sudah siap Bapak Ibu semua? Siap. Lompat ke depan. Iya. Sekali saja. Ke belakang. Iya. Kanan. Ke kiri. Seandainya saya mengucapkan jangan ikuti kata saya, berarti
Jadi saya yakin bisa mengikuti kegiatan Minum ini. dari makan. Makan. Boleh sambil minum Bapak Ibu. Oke, ini adalah kesepakatan kita selama 1 jam ke depan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu bebas untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi belajar dengan perasaan yang gembira. Apakah sudah gembira Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Oke, ini capaiannya. Memahami konsep pendidikan menurut KHD dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini saya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, ya. Kita simpan dulu ya jawabannya ya. Nanti dijawab di sesi selanjutnya, di materi selanjutnya setelah ini. Apakah Bapak Ibu setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sudah ya tadi? Ya. Halo Mas, sebentar. Yang pertama saya nggak setuju apa? Nah ini, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Sepertinya sudah banyak yang melakukan, guys. Ya, nanti kita lihat apakah itu sesuai atau tidak. Topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif, ini materi-materi yang akan saya sampaikan. Disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang kita ke perubahan paradigma. Kita ada sedikit game ya Bapak Ibu semuanya. Kita bagi menjadi kelompok. Kelompoknya 2 orang. Sepertinya ibu-ibunya sudah pas 22. Bapak-bapaknya juga sudah pas. Nah, kita berarti sudah ini minta Bu Aziza bisa dibantu. Bu Aziza. Per kelompok dikasih 1 ya Bu Aziza. Ya, per kelompok 1. Siap. 1 kertas itu dipegang oleh salah satu anggotanya. Jadi teman-teman kelompoknya tidak mendapatkan kertas dan tidak usah memegangnya. Jadi ada 1 kelompok yang terdiri dari 2 orang. 1 orang memegang 1 kertas yang sudah dibagikan Bu Aziza. Sudah? Silakan tuliskan apapun itu di kertas tersebut tanpa diberitahukan oleh teman kelompoknya tadi. Bebas mau menuliskan apapun tanpa diberitahukan ke teman kelompoknya tadi. Jadi terserah mau menuliskan apapun bebas. Bebas. Boleh kata, boleh kalimat, boleh orang yang paling dicintai, boleh bebas. Mau apapun apa yang diharapkan bebas. Monggo sudah. Kalau bebas Pak, boleh kalimat, boleh kata. Pokoknya jangan sampai ketahuan oleh teman kelompoknya tadi. Sudah. Kalau sudah diremas
Nah, di situ perintah nomor 3, letakkan sobekan kertas tersebut pada salah satu tangan Anda dan genggam erat dengan segala daya dan kekuatan, jangan sampai terlepas. Nanti aja boleh saja dilanjut dokter adanya. Ya. Kemudian yang keempat, tugas teman satunya, coba dengan segala usaha dan berbagai cara untuk meminta agar barang berharga tersebut dapat berpindah kepada Anda. Monggo. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya ya. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu membuka menutup kepalan tangan? Ada yang membuka dengan ikhlas, ada yang tidak membuka dengan memberi kesempatan temannya untuk berusaha membukanya, ataukah tidak bisa, tidak dibuka sama sekali? Ada nggih? Kira-kira mengapa? Mengapa Bapak Ibu tidak membuka tangan Bapak Ibu dengan ikhlas? Karena tadi perintahnya disuruh. Ada yang dikasihkan secara langsung ya? Kenapa? Ada tadi. Kenapa? Memang semua. Kalau saya ngomong buka. Jadi apa sih tujuannya di sini? Di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya, jadi di sini kita mempunyai kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita itu mau mengeser apa yang kita miliki atau kita mau menyimpan rapat-rapat apa yang kita miliki. Itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu yang bisa kita pelajari dari sini. Itu ya Pak Edi ya. Siap. Nah, ini ilusi kontrolnya. Di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi kontrol. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon untuk teori kontrol. Di mana ada stimulus respon, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang kecuali cara kita untuk menilai orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin ada siswa kita, kenapa dia lebih suka di perpustakaan daripada dia berada di kelas? Pasti dia punya tujuan tersendiri di situ. Makanya di situ kita cari apa sih dan mengapa dia seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan siswa tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena diri Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi untuk model berpikir stimulus respon itu berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol adalah menang. Ini untuk disiplin. Untuk pasti Bapak Ibu semua sering mendengar kata disiplin, ya. Apa itu disiplin, ya? Ketaatan, apalagi mentaati aturan sesuai dengan prosedur. Mari kita lihat, ya. Nah, ini untuk makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, artinya belajar,
dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kita menerapkan disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan orang lain. Kemudian kecenderungan yang terjadi dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini disiplin itu mempunyai tujuan apa yang dia hargai, bukan karena memaksa seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ini untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi di sini kita bertujuan untuk meningkatkan, memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak-anak, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini semuanya nilai-nilai kebajikan itu muncul dalam profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semuanya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Sudah. Sebelumnya di sini ada penyanyinya ya, yang biasa nyanyi profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Zara bisa. Boleh ke depan. Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Ini adalah cara agar kita mudah mengingat untuk profil pelajar Pancasila ini. Monggo Bu Zara. Ini nadanya seperti lagu tamasya nenek becak. Oh. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai ini harus muncul ya Bapak Ibu semuanya dalam apapun dan dalam pembelajaran apapun. Jadi nilai kebajikan yang diinginkan oleh setiap anak Indonesia sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi dibagi menjadi berapa Bapak Ibu? Ya, Bu Inaya? Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Iya, tepat sekali. Jadi motivasi itu dibagi menjadi dua. Tepuk tangan untuk Bu Inaya. Ya, ini ada dua motivasi, di mana motivasi eksternal ya atau ekstrinsik dan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kita melakukan apapun itu karena adanya hukuman. Ya, jadi saya nanti kalau terlambat pasti tidak bisa masuk dan saya akan dihukum. Itu merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan mendapatkan es krim. Itu termasuk motivasi eksternal atau eksternal. Ya, maaf. Kemudian untuk motivasi internal, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya disiplin, saya nanti ketika kerja
Jadi saya nanti tidak dipecat dari perusahaan tersebut. Nah, itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Oh, kalau saya disiplin, nanti saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Saya nggak akan buru-buru ketika berangkat. Itu termasuk motivasi internal yang ada dalam diri kita. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada dua tindakan, ya, tindakan guru, kemudian nanti ada hukuman atau konsekuensi. Saya tampilkan satu-satu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, siap. Kita lihat ya. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ada sudah nampak ini Bapak Ibu guru. Oh, salah. Benar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Siap. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Cepetan ya. Hukuman ya. Oke, sudah ketahuan. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Saya jelaskan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat, iya, karena iya, benar sekali Pak Eko. Jadi karena pelajarannya sudah sesuai, ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, siap. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Untuk hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Jadi biar anak-anak terbiasa. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dengan adanya hukuman maka akan muncul anak-anak yang menyembunyikan kesalahannya. Dia akan lari dari masalah. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai untuk hukuman ya. Untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini ada sebuah cerita. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Di sini muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menangani murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid yang akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kira-kira
kenapa nih Pak? Ya, hanya karena ribet. Terus apa ada lagi Bapak Ibu? Karena hadiah. Berarti ini benar atau salah Bapak Ibu? Tidak tepat, karena tidak muncul kesadaran diri sendiri. Iya, berdasarkan dari motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Iya, karena adanya reward ya. Jadi bukan karena dari dalam dirinya, sehingga ketika reward itu ditarik, maka kembali ke asa. Berarti di sini reward tidak bisa memotivasi anak-anak. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas? Kira-kira ada nggak cara lain? Baik, terima kasih. Kalau dari apa tadi? Suatu masalah tadi yang disaksikan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya harusnya dimunculkan kebiasaan atau habit anak yang positif sehingga mereka muncul sebuah kesadaran diri dan menjadi kebiasaan yang baik. Kalau hanya mendapatkan reward atau hadiah, maka dia akan mencari hadiah itu seterusnya. Terima kasih. Bu Tuti, jawabannya bagus sekali ya. Jadi kita harus memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak tersebut, ya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ya. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang ketika melakukan pembelajaran memberikan hadiah, jadi memotivasi anak-anak dengan hadiah? Ada ya. Oh iya, kok nggak saya jadi muridnya ya Pak ya? Ya, kita lihat ya. Jadi penghargaan dihukum oleh penghargaan di sini. Apa itu? Kenapa kok penghargaan itu bisa menghukum? Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ini bisa seperti perlombaan. Ya, kita bisa memberi penghargaan. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ini nanti anak-anak seandainya, oh tidak dapat penghargaan, berarti saya tidak perlu maju ke depan. Oh saya tidak perlu menjawab pertanyaan, oh nggak ada penghargaan. Seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah penghargaan. Ini penghargaan tidak efektif. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan mendapatkan penghargaan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi penghargaan ini bisa berdampak kepada seseorang untuk kecewa dan berkecil hati. Oh, saya tidak dapat mendapatkan penghargaan karena saya tidak bisa di sini. Nah, itu kan sudah muncul rasa kecewa dan tidak percaya diri terhadap orang lain yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Pasti deh anak itu terus yang akan mendapatkan penghargaan. Saya tidak bisa mendapatkannya, itu pasti akan muncul. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau
menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kamu harus berhenti. Kamu kalau berhenti merokok, maka kamu akan saya kasih uang jajan lebih. Itu akan berhenti pada saat penghargaannya pun berhenti. Kalau sudah tidak dikasih uang saku, dia akan kembali merokok karena tidak ada motivasi dalam diri mereka. Seperti halnya orang diet. Kalau kamu diet, nanti saya akan belikan baju yang bagus. Kalau sudah dibelikan atau tidak jadi dibelikan, maka dietnya bisa berhenti. Nah, ini penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, jadi suatu penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi seandainya satu kelas kita puji beberapa anak, maka yang lain temannya akan iri. Akhirnya apa? Bisa jadi temannya yang tidak dipuji tadi memusuhi temannya yang sering dipuji. Terus kamu saja, kamu kayaknya yang disukai oleh si Bapak A, oleh Ibu A, seperti itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, jadi hanya cari muka saja. Oh, biar aku dapat penghargaan, biar aku dapat nilai bagus, seperti itu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Pasti saya tidak akan bisa, seperti itu ya. Pasti dia saja yang bisa, karena saya nggak bisa menghitung, seperti itu ya. Nah, ini penghargaan bisa menurunkan kualitas. Jadi ini adalah nilai negatif dari suatu penghargaan ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sudah belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi dia akan stop sampai di situ. Tidak akan bisa mengembangkan dirinya karena adanya suatu penghargaan. Penghargaan bisa mematikan kreativitas seseorang. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah, karena di situ sudah ada patokannya. Sedangkan yang tidak tahu tadi, mereka bisa berpikir, oh nanti motivasinya dalam diri sehingga dia lebih berkreasi di dalam membuat puisi tadi. Penghargaan bisa menghukum. Jadi di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi contohnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan terasa paling dihukum. Oh, nilainya selisih cuma 1 loh. Coba nilaiku bisa ditambah 1, saya pasti bisa ranking 1. Nah, itu yang mendapat peringkat kedua akan menjadi merasa dirinya dihukum. Seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi hukuman dan penghargaan itu sama saja. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum.
Nah, sekarang motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan dari yang tidak bisa apapun. Kemudian dia berusaha dari dalam dirinya, akhirnya dia bisa melakukan apa yang bisa ia inginkan. Itu merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat kita sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas ya? Lanjut ya? Nah, sekarang kita ke restitusi. Ya, apa itu restitusi? Ya, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, jadi di sini usaha untuk mengembalikan anak-anak tersebut pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak, tapi yang kita lakukan adalah mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Jadi tujuan restitusi adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita menghukum berarti kita masuk ke dalam identitas gagal. Kalau kita melakukan konsekuensi atau restitusi, maka kita untuk menciptakan disiplin, maka kita masuk ke dalam identitas sukses. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi kepada anak itu netral, tapi kalau kita memberikan hukuman itu negatif. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi itu adalah berdampak positif. Ya, di sini ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman itu. Sedangkan untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi karena apa yang dia lakukan. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya? Lanjut ya. Siap. Keyakinan kelas apa Bapak Ibu semua sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum ya? Siap. Mengapa tidak peraturan kelas namun keyakinan kelas? Ya, mengapa kita tidak membuat peraturan kelas namun keyakinan kelas? Iya, kembali ke dalam diri ya. Kalau peraturan kelas itu berarti motivasinya dari ekstrinsik atau eksternal. Ya, kalau kamu tidak menyapu ruangan ini, maka kamu akan saya hukum untuk lari lapangan. Tapi kalau dia dari dalam, oh saya mau menciptakan kelas yang nyaman, yang bersih, makanya saya akan menyapu kelas saya. Itu merupakan sebuah keyakinan. Nah, seperti halnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini motivasinya dari mana Bapak Ibu?
ada juga yang dari luar. Kalau dari dalam, oh biar saya selamat, ya selamat dan tidak kepanasan, tidak keanginan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan helm. Mungkin yang eksternal biar tidak ditangkap polisi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter sejak pandemi. Ini peraturannya, ini termasuk motivasi ya Pak Eko? Pak Eko apa ya bedanya? Pak Eko S, small medium. Pak Eko S, itu motivasinya dari mana? Kenapa eksternal? Biar tidak kena penyakit ya, tidak tertular dari eksternal. Kenapa Bu Inaya bisa internal? Ya, jadi tergantung orangnya tadi ya. Kalau untuk kesehatan, keselamatan, maka motivasinya dari dalam diri. Oh, biar tidak kena Satgas COVID, baru itu dari eksternal. Siap. Mendukung motivasi instruksi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Ini ya. Jadi peraturan kelas itu dibuat, kemudian kita buat keyakinan kelas, di mana biar itu muncul dari dalam diri anak-anak. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka itu akan menimbulkan lingkungan positif. Lingkungan kelas yang positif bisa membuat budaya positif. Ya, ini jadi seperti itu. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas untuk anak-anak di kelas saya. Jadi mereka menuliskan di post-it apa sih yang mau diyakini di kelas tersebut. Kelas kita jadikan satu di depan. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, manusia butuh untuk bertahan hidup. Kemudian di situ ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apakah semua kebutuhan ini sudah terpenuhi Bapak Ibu? Ya, jadi ada 5 kebutuhan bertahan hidup. Ya, dalam bertahan hidup kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Oh, saya pintar seperti ini, oh saya diakui di sini. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas memilih, kita bebas berekspresi. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oh, saya setiap minggu bisa ke mall, saya setiap minggu bisa piknik. Nah, seperti itu. Ini sudah paham ya Bapak Ibu semuanya? Sampai ya? Oke, kalau sudah kita ke selanjutnya. Nah, ini ada sedikit game ya, bukan game ya. Saya tidak kasih tugas ya Bapak Ibu. Cuman ya begini ya, mau dibantu. Bisa dibagikan ke Bapak Ibu semuanya satu-satu. Kalau ini tidak kelompokan individu ini ya, tugasnya individu. Nah, Bu Tuti tidak sabar ini. Tidak boleh nyontek ya Bapak Ibu ya. Ada CCTV soalnya. Asal tidak ketahuan. Sudah ya. Kemudian yang pertama, coba pikirkan bagaimana selama di
kebebasan. Jadi monggo diisi, boleh nama, boleh benda atau apapun yang bisa memenuhi 4 kriteria tadi. Diterima atau disayang. Oh, saya diterima dan disayang oleh suami saya. Boleh. Atau oh, saya diterima dan disayang di lingkungan kerja saya. Boleh. Monggo diisi. Diisi dulu ya per lingkaran per bagian satu-satu. Itu kan ada 4 bagian, diisi untuk bisa penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan atas kemampuan. Apakah sudah bisa? Siapa sih yang mengakui saya? Di situ boleh. Oh, yang mengakui saya adalah anak-anak saya. Boleh seperti itu. Monggo Bapak Ibu diisi. Waktunya 5 menit. Enggak 2 menit aja. Jawabannya sama enggak apa-apa, Bu. Oleh. Itu kan diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ya nggak mungkin sama mungkin Pak Zaini. Maksudnya kolom 1, 2, 3, 4 sama semuanya. Oh, bebas ya, bebas. Oke, siap. Bebas Saya berekspresi. minum dulu ya Bapak. Oke. Sama kan minumnya itu. Ini saya penegasan, perlu kasih saya. Bisa, saya bisa kok. Senang saya bisa menyanyi. Senyum aja. Benda tak Kebebasan kemampuan kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Jadi kebebasan apa yang sudah terpenuhi dalam diri Bapak Ibu semuanya? Kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, boleh. Kemudian bisa dilanjut ke poin kedua ya Bapak Ibu. Bila Anda mendapatkan 4 gelas yang masing-masing diberi label kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, maka gelas paling penuh dalam diri Anda yang mana? Yang setengah terpenuhi yang mana? Yang seperempat kosong yang mana? Apa yang menghalangi gelas yang paling sedikit untuk terisi lebih banyak? Ya, jadi seandainya di depan Bapak Ibu semua ada 4 gelas yang diberi label rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, yang paling penuh mana? Yang 3/4 penuh yang mana? Yang setengah penuh yang mana? Dan yang seperempat penuh yang mana? Dari 4 tadi. Kemudian sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi dari keempat kebutuhan tadi. Beli pesawat. Ini berarti 1 kolom jawabannya 3. Beli rumah mewah. 1 kolom 1 saja Bu. Jadi untuk pertama, soal yang pertama itu nanti diisikan di 4 ini. Nah, untuk kebutuhan diterima atau disayang ini apa? Yang sudah terpenuhi, yang sudah terpenuhi. Jadi saya disayang bisa oleh suami, ditulis suami. Suami sendiri ya? Ya jadi 4 ini diisi dulu. Suami sendiri. Kemudian Di saya suaminya siapa? Boleh, suaminya orang? Jangan. Penguasaan maksudnya penguasaan gimana? Penguasaan diri kita atau penguasaan orang lain atau Diri kita. Kemudian yang kedua ini tidak sama dengan yang atas. Jadi yang kedua itu nanti silakan boleh dijawab di belakang atau di bawah. Seandainya kita mempunyai 4 gelas, itu gelas untuk
saya untuk kebebasannya masih terpenuhi setengah jelas. Setengahnya saya masih belum punya kebebasan tersebut. Boleh. Untuk yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 3, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Oh, saat ini saya ingin memenuhi kebutuhan untuk kebebasan saya yang kurang setengah tadi. Proses sekarang yang saya lakukan itu apa? Untuk agar saya bisa bebas dalam hal mungkin berekspresi, berpendapat, seperti itu. Sampun Bapak Ibu? Tidak susah kan? Mudah kok. Gak punya pet, saya pinjami ya Pak Zaini ya. Ya, 3 yang saat ini yang Pak Eko rasakan yang mau dipenuhi itu apa? Apa kebutuhan akan kasih sayang? Apa butuh kasih sayang tambahan? Boleh. Oh iya, kasih saya tambahan. Sepertinya butuhnya sudah selesai. Bila Anda mendapat manfaat, Ya Bapak Ibu semua, mungkin di sini Bapak Ibu salah satu bisa menceritakan apa yang sudah dituliskan. Monggo silakan. Yang tertua Pak Arifin. Yang termuda. Ya, yang tadi yang saya bagikan Pak, yang sudah diisi Pak mana lagi? Kalau bisa saya jawab ini kan pribadi Bu ya. Ya, pribadi Pak. Masalah diterima dari saya diterima dari saya oleh istri saya. Dan teman-teman pekerjaan, teman guru dan pegawai yang ada di lingkungan ini. Yang bisa saya lakukan selalu senyum, salam pada setiap yang saya jumpai. Saya sangat senang ketemu teman-teman sekerja. Ya, jadi selalu datang ke sekolah. Saya bertemu dengan teman-teman. Saya istimewa ada teman saya Bapak Suwardi. Di sini saya bebas berkarya, belajar, dan saya bersyukur punya saudara-saudara teman-teman di sini sehingga hanya saya punya keterbatasan sehingga mestinya saya bebas berkarya tapi saya punya atas kemampuan untuk berkembang karena ya faktor saya Bu ya. Kelemahan saya tahu kemampuan saya yang sudah lemot. Kemudian kedua coba tuliskan kawinnya, itu Bu ya. Ya, yang jelas tadi Pak. Ya paling penuh kasih sayang Bu. Jadi kasih sayang dan diterima itu paling penuh. Saya rasakan katakan tadi. Penguasaan diri itu uang, saya akui. Jadi penguasaan diri mungkin juga dalam mengatur waktu, dalam masih main HP-an, jadi laptop kan sebenarnya masih kurang menguasai diri. Yang saya akui tidak bisa menguasai diri, tidak merokok. Tapi misalnya kalau ketemu teman-teman minum tidak bisa cuma saya kalau cukup minum. Ya maaf kalau disuruh banyak itu. Kalau ketemu minum tuak biasa itu. Kalau bir ya. Kemudian kebebasan sudah kembali kepada
kebebasan itu karena relatif Bu ya. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk berbuat yang baik, termasuk juga dalam kebebasan katakanlah ingin mengapa sesuatu ini masih masih berhubungan dalam diri saya, terutama dalam kehidupan rumah tangga saya sering ruang bebas di dalam ingin berbuat kepada pihak saya. Jadi biasa itu kan dua sih ya. Jadi kita keluarga suami istri punya keluarga besar, saya punya keluarga besar, tapi dalam prakteknya di dalam kehidupan keluarga saya pribadi yang kurang beruntung. Jadi saya ingin bebas menteri, tapi saya selalu di situ. Takut karena takut bukan berarti tidak disayangi Bu ya. Jadi ingin saya bebas sebenarnya di situ. Karena bagaimanapun saya berusaha untuk mendapatkan yang itu tambahan supaya bisa saya berikan kebebasan, sehingga saya akui saya sering dalam arti bukan berbohong atau tidak, bukan mencuri ya, tapi berbohong tidak yang merasa kurang benar juga, tapi sebenarnya tidak mengganggu ekonomi rumah tangga. Ini dua sini masalah kesenangan ya, artinya kan penuh tadi ya sebenarnya senang, saya sangat senang di mana-mana senang ya, hidup saya itu nyanyi gitu ya, banyak penuh ini, kasih sayang penuh, kesenangan penuh, penguasaan tadi mungkin seperempat saya ini, jadi saya masih perlu banyak belajar untuk mengendalikan diri. Kebebasan tadi separuh ya, Yang terakhir Pak, yang saya sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi ya, mana ya mana kebutuhan ini ya. Jadi kebutuhan sebenarnya terpenuhi sih Bu, kepenuhan, tapi bagaimana kita supaya sehat itu aja, menjaga diri supaya tetap sehat, terutama dari penguasaan diri ini. Jadi bisa belum begitu maksimal kita bisa menguasai diri karena terikut ya, mungkin karena insting dan sebagainya sehingga tidak terkendali, jelas kurang menguasai diri. Mungkin di anak-anak juga seperti ini ya, anak-anak itu kurang menguasai diri sehingga mestinya dia konsen dalam menerima pembelajaran dari bapak ibu gurunya, karena tidak bisa menguasai diri, memisahkan mana waktu belajar mana waktu main ya, seperti ini saya ini mirip ya. Jadi ini yang sering terjadi, sehingga itulah mungkin kebutuhan yang sedang ya yang kebutuhan apa ya problem dan kebutuhan. Jadi kalau disebut kita setiap orang mungkin berusaha untuk baik ya, untuk memenuhi apa yang terbaik sesuai dengan yang apa adanya ya, apa yang bisa kita lakukan. Tapi dalam hal ini tadi, bagaimana kita menguasai diri kita supaya jauh dari hal yang kurang pas ya, kurang pas atau tidak ikut-ikutan, ini sedang saya karena saya bergabung sama keluarga saya, sama kumpulan orang Sumatera, tapi saya tidak bisa melepas dari situ. Jadi kalau kadang contoh rokok ya, kalau kumpul karena disodori rokok pas merokok, setelah itu nggak merokok, sekarang nggak kenal rokok, minum juga begitu. Jadi menguasai diri karena faktor komunitas. Ya, terima kasih, demikian saya rasa. Yang lebihnya normal Bapak Ibu. Terima kasih banyak nih Pak Manulang. Jadi untuk beberapa kebutuhan sudah terpenuhi ya Pak Manulang ya. Jadi yang sekarang mau dipenuhi adalah kebebasannya ya. Siap, terima kasih. Sudah ya, satu saja contohnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Ini ada sedikit video pendek ya Bapak Ibu semuanya. Iya, sebentar, cuma 2 menit Pak. Pak saya ini kota. Bu, saya dibully Pak Eko. Bebas bayarin tuh. Mata jalan terpis.
Betul. Di sini keluar. Oh, berarti pindah di mix ini. Oh, bikin apa? Mik. Kasih. Dikirim ke grup aja Frida. Oke, siap. Ya. Oh iya. Kirim ke grup aja. Nah. Baik. Saya kirim ke grup ya Bapak Ibu ya. Memori penuh. Iya. YouTube kok ini. Ada di YouTube kok Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti saya kirim ke grup aja ya. Ya. Bisa. Ya. Nggak bisa. Siap. Bikin ini ya. Lanjut ya. Siap Bu, nanti habis ini saya kirim ke grup guru. Jadi inti dari video tadi adalah 5 posisi kontrol. Di situ ada penghukum, kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman. Ini dalam menghadapi masalah murid ya, atau kita sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, jadi kita masuk ke dalam identitas gagal, ya, kontrol dari luar. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman atau pemantau, maka kita bisa dikatakan berhasil atau sukses. Kontrol dari luar juga itu. Tapi kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, menghargai diri sendiri, maka kita termasuk ke dalam identitas berhasil atau sukses di situ. Jadi di situ kita memposisikan diri kita di mana? Contohnya seperti ini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu merupakan peran kita sebagai guru adalah penghukum. Itu kita berarti gagal di situ. Ya, kalau kita berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa, kenapa kamu kemarin terlambat? Itu kita berarti membuat orang merasa bersalah, itu pun tidak boleh. Ya, seharusnya kamu menghargai ibu, kamu harus mengerjakan PR. Saya kan sudah mengajari kamu dari kemarin. Nah itu juga tidak boleh, karena kita di situ akan membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kalau kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa peraturannya. Di situ kamu kan sudah tahu peraturannya adalah harus datang jam 7 seperti itu. Kalau kita sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini? Yang kita yakini apa sih agar tidak terlambat itu, agar kita bisa mengatur waktu tadi. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Jadi jika ada siswa yang bersalah atau ada anak-anak yang bersalah, sebaiknya kita memposisikan diri sebagai teman, pemantau, atau kita sebagai manajer. Seperti itu. Nanti materinya saya share nih Bapak Ibu. Nah ini tadi sebentar ya. Nah ini tadi kegiatan-kegiatan atau hal yang dilakukan oleh seorang penghukum. Seperti ini, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Pasti nanti pasti nanti juga marah-marah apapun yang saya lakukan. Nah itu karena kita menghukum siswa. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita akan mengatakan maafkan saya. Kemudian kalau kita menjadi teman, saya pikir bapak ibu, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Ya, kalau kita sebagai pemantau,
berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu kan masih motivasi dari luar. Tapi kalau kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, kalau kita menjadi manajer itu berarti motivasi intrinsiknya yang kita keluarkan, yang kita munculkan dari diri anak tersebut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Dia sebagai penghukum, dia sebagai apa tadi? Membuat orang bersalah, dia sebagai teman, pemantau atau manajer? Membuat orang bersalah. Ya. Oke, benar sekali. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Membuat orang bersalah, penghukum, pemantau, teman atau manajer? Coba ya kita lihat ya. Nah, itu adalah seorang penghukum. Kamu kok salah terus ya? Itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan itu ke siswa. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu termasuk apa? Pemantau, teman, penghukum. Apa? Sebagai apa kita? Kita lihat ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Aduh, Bapak Ibu yang hebat ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita mencari solusi ya di sini. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, benar semuanya ya. 100 untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ini sebenarnya ada videonya juga Bapak Ibu. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah dengan murid, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik ya. Yang dikembangkan adalah motivasi dari dalam diri siswa. Penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya ke siswa, mengapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah merupakan pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kita sudah mensepakati untuk menjaga kebersihan kelas. Itulah, ada kesepakatan itu. Dengan kesepakatan itu, makanya kita harus memperbaiki diri. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kamu melakukan hal seperti itu. Untuk kedepannya kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu merupakan rangkaian kegiatan dalam segitiga restitusi. Ini sepertinya videonya juga tidak bisa didengarkan ini nanti. Tidak apa-apa ya, nanti dikirim ke grup saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Di sini saya kirim. Menstabilkan identitas berdasarkan. Jadi yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya, di sini yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Kita lakukan pertama. Di sini berdasarkan prinsip pembuat
kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dilakukan murid itu merupakan proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita tidak bisa menjudge anak-anak, oh kamu gagal di sini, ya. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal tersebut. Kamu kok pasti seperti itu sih? Kamu gak usah kalah dengan teman-temanmu, itu tidak boleh dilakukan. Pertanyaan apa yang bisa kita ajukan di sini? Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Jadi saya tidak menanyakan kenapa kamu terlambat, tapi di sini kita menanyakan bagaimana kamu memperbaikinya ke depan. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan pada saat menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu pasti mempunyai tujuan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi dengan kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu akan meningkatkan hubungan baik kita terhadap murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Jadi tidak perlu sambil teriak-teriak. Ya. Pertanyaan apa yang bisa kita ajukan di situ? Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi pasti ada alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin dia terlambat karena sepedanya dipakai ke pasar dulu oleh ibunya. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam validasi tindakan yang salah. Nah ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa itu? Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ya, di sini untuk pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Jadi kita menanyakan lagi keyakinan yang sudah kita buat di kelas tadi. Nilai apa yang telah kita sepakati? Pasti keyakinan itu sudah disepakati bersama nih Bapak Ibu. Jadi kita akan tanyakan, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu itu? Jika ada anaknya yang sering celometan atau marah, ini bisa diterapkan. Seperti apa sih gambaran kelas yang ideal buat kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu seperti itu. Kamu pasti punya tujuan kan dalam hidup, nah, seperti itu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Jadi perilaku salah yang dilakukan murid nanti kita hubungkan dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ya. Jadi di sini kita tidak menghukum, tapi menanyakan kesediaan anak tersebut untuk melakukan perbaikan dari kesalahannya. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang terakhir perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi kita kasih waktu anak-anak untuk memperbaiki masalahnya. Ya, kita juga sebagai Bapak Ibu guru kan juga langsung bertemu dengan murid ya Pak. Kadang kan kita di kelas, kamu kok rame terus sih? Itu kan kita tidak boleh seperti itu. Pasti anak itu ada alasannya kenapa ramai. Mungkin dia kurang perhatian, dia lagi mencari perhatian di kelasnya. Seperti itu. Kalau dia katanya tadi kan duduk segitiga Bu ya. Ya, segitiga restitusi. Kalau masalah ini
kita langsung tanyakan berdua pribadi. Kita tanya, mungkin di kelas kita ada anak yang sering terlambat, ya. Jadi setiap hari itu terlambat karena dia ke kantin mungkin ya. Kita kan nggak tahu. Kita tahunya kan masuk ke kelas, oh anak ini pasti telat, nggak pernah ini. Mungkin kita di situ bisa memanggil anak tersebut secara pribadi. Ini yang tadi ada videonya seperti itu. Kita panggil secara pribadi, kemudian kita tanyakan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kenapa sih kok terlambat? Pasti mungkin dia setiap pagi tidak sarapan karena orang tuanya bekerja jadi tidak sempat masak. Jadi jam istirahat pertama dipakai untuk makan karena antri jadi agak lama. Jadi berlaku mungkin seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang mewakili Bapak Ibu, kita refleksi sebentar. Oh, Ibu ganti. Ayo Bu. Monggo siapa? Pak Zaini? Monggo. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ayo Bu. Ya, terima kasih. Untuk bagian yang paling menarik hari ini yaitu mengisi kolom-kolom yang tadi Bu Ida. Ternyata kita mengamati diri kita itu isi sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oh, masih ada yang kosong gitu. Yang menarik tadi ya Bu Inaya ya. Kemudian ada lagi dalam apa itu? Ya tadi yang disampaikan itu seakan-akan itu efek negatif dari penghargaan. Sebab penghargaan itu nggak ada reward itu nggak ada positifnya gitu seakan-akan. Ya, jadi ya kemarin pada saat saya mendapatkan materi ini juga saya juga ini adalah materi baru buat saya sendiri karena kadang saya juga di kelas itu oh ya kalau kelompoknya berhasil nilainya bagus nanti dapat es krim. Saya juga seperti itu, ternyata penghargaan itu tidak bagus dampaknya. Saya tak komentar sedikit. Monggo Bapak saya ini. Nun sewu ya Bu Ida ya. Bukan segalanya itu kan berkembang. Ya. Pengalaman jadi guru ya ada perkembangan juga untuk menghadapi beberapa model dari siswanya. Tapi yang disampaikan Bu Inaya tadi sempat saya pikir juga. Hal yang menarik dari pembelajaran ini, saya kira ada pergeseran. Yang dulunya itu antara reward dan punishment itu harus berjalan seimbang, komposisinya juga harus seimbang, diterapkan secara bijak. Jadi selama ini kalau saya menjadi guru itu kan sering menerapkan sekecil apapun kesalahan saya beritahukan kepada siswa-siswa, termasuk Wida juga kan. Sekecil apapun kesalahan pasti ada hukumannya. Kemudian ada hal-hal baik yang diberikan kepada siswa di dalam kelasnya, di dalam pembelajaran mesti ada rewardnya. Dan itu sampai sekarang. Jadi sepertinya saya ini untungnya mau pensiun ya. Jadi mungkin kalau nggak mau pensiun saya terapkan juga. Sampai sekarang saya tetap memberikan reward itu dan macam-macam, mulai dari omongan yang enak sampai pada uang itu sudah jelas. Kalau hukuman juga begitu. Hukuman sampai yang terberat itu adalah memanggil orang tua, itu yang terberat. Jadi untuk hal ini barangkali bisa disampaikan oleh Bu Ida. Kenapa kok untuk hukuman, untuk hadiah itu kok bisa kondisinya seperti tadi itu. Padahal kalau menurut saya dua itu seperti kopi dan gula. Pokoknya kalau seimbang enak rasanya. Terima kasih Linda. Terima kasih Pak Arifin. Jadi di sini Bapak untuk hukuman dan penghargaan ini sebenarnya sudah disampaikan ya di depan. Jadi di sini itu semuanya bisa
memotivasi anak, bisa mengurangi kreativitas anak di situ. Kalau kita hukum anak tersebut, maka mereka akan langsung, oh saya pasti dihukum, oh saya ini yang saya lakukan salah. Padahal yang mereka lakukan itu belum tentu benar-benar salah. Mungkin dia punya alasan seperti itu. Terus penghargaan. Kalau anak saya juga ini masalah materi baru buat saya. Saya dulu sering memberikan penghargaan juga pada anak-anak. Tapi setelah saya cermati juga, kalau menurut saya ya Pak ya, kita sama-sama masih belajar. Menurut saya dengan penghargaan tersebut itu pasti anak-anak yang sering kita panggil, anak-anak yang sering kita mintain tolong, kemudian anak-anak yang sering kita kasih apapun itu nanti temannya itu pasti kamu aja. Soalnya tempat lain itu merasa bu itu pasti gak manggil saya, pasti gak butuh saya, pasti yang diterima alasannya, kemudian yang diberi hadiah itu adalah anak-anak tersebut tadi, yang sering kita panggil, yang sering kita kasih hadiah tadi. Ya jadi yang lainnya akhirnya pasti butuh aku, pasti bukan saya nanti, seperti itu. Itu menurut saya ya Pak Arifin, mungkin Bapak Ibu ada jawaban lain yang mungkin pendapat lain. Halo? Ada keseimbangan, jadi tidak karena kan ya pada kita lah kan. Iya, pada kita semuanya juga selalu seperti itu. Ya, jadi tadi kan ada yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Seandainya itu kita buat perlombaan, kita mengasih penghargaan itu tidak masalah, karena itu jangka pendek, karena memang itu dilombakan untuk mendapatkan hadiah. Tapi ketika setiap kita masuk kelas kita memberi hadiah, dan yang dikasih itu pasti tidak jauh beda beberapa anak itu saja. Karena seandainya matematika yang suka pelajaran matematika saja yang dapat hadiah, yang nggak suka pelajaran matematika nggak mungkin dapat hadiah, seperti itu. Begitu juga kalau pelajaran saya, kalau anak-anak itu nggak suka ngomong front office, mereka nggak mungkin dapat hadiah. Yang dapat pasti anak-anak yang pintar bahasa Inggris, yang pandai ngomong. Yang lainnya, aku gak iso, itu bukan keahlianku. Akhirnya seperti itu. Mungkin itu deh Pak Arifin, nanti coba kita diskusikan lagi. Siap, terima kasih. Nah ini, berdasarkan yang Bapak Ibu pelajari tadi, menurut Bapak Ibu mengapa kita perlu belajar disiplin positif dan motivasi intrinsik? Tinggal saat ini pertanyaannya mungkin ada refleksinya, mungkin ada yang mau menyampaikan? Kalau enggak nanti ditulis saja ya Bapak Ibu ya, untuk refleksinya ya. Ditulis di kertas yang tadi yang saya bagikan. Ya, terima kasih. Iya. Mau Gunanya mau menyampaikan? Monggo. Ya, terima kasih. Biar nggak nulis lagi Bida, saya sampaikan Bida. Mengapa kita perlu belajar disiplin positif dan motivasi intrinsik? Karena itu akan membentuk pola atau membentuk karakter kita, membentuk kebiasaan kita akan tercermin dari situ. Kita melakukan sesuatu atas dasar kesadaran kita. Jadi kita tahu positif dan negatifnya yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita harus berusaha menumbuhkan Motivasi intrinsik dan disiplin positif anak-anak agar mereka melakukan apapun itu dari dalam hati, ya. Dari hati, heart to heart ya. Nah ini, saya akan menjadi amo atau guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah mungkin ini yang muda-muda ini, Pak Iwan atau Pak Novi ini. Pak Novi S atau Pak Iwan? Pak Novi. Oh Pak Novi silakan. Pak Zaini. Silakan yang muda yang berkarya. Novi saya terima kasih. Mungkin berkat materi hari ini saya itu merasa ternyata cara saya itu salah selama ini. Jadi selama ini
selama ini saya itu misalkan ada anak ramai gitu, kita pasti juga itu ucapan kita itu kadang kurang tepat seperti yang tadi mungkin kita bilang kita kecewa atau apa atau nyindir atau apa, itu kan membuat anak seperti tadi. Mungkin ini ilmu baru, jadi ya terima kasih saya ucapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belum sempurna. Saya juga masih proses belajar. Kita sama-sama belajar agar apa yang kita lakukan menjadi baik. Oke, terima kasih sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, salam berbahagia. Untuk materi hari ini apa ada yang ditanyakan? Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Oke, siap. Ya, kita tinggal bagaimana mempraktekannya. Ya, PR kita adalah bagaimana mempraktekannya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu naik ke lantai 3. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.